Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah etis seputar konsumen. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Meitrian Siremen, yaitu saya sendiri. Kedua, Adolfina Kombong. Ketiga, Wiwin. Keempat, Irnawati. Kelima, Devika. Keenam, Milka Tasiklintin. Ketujuh, Oktalivia Rafael. Dan yang kedelapan, Tommy Aditya. Itulah tadi nama-nama dari anggota kelompok kami. Berikut adalah pemaparan kami tentang masalah etis seputar konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh pebisnis. Supaya bisnis berkesinambungan, perlulah konsumen yang secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut dan dengan demikian menjadi pelanggan. The customer is king. Sebenarnya, tidak merupakan slogan saja yang dimaksud sebanyak mungkin pembeli. Ungkapan ini menunjukkan tugas pokok bagi produsen atau penyedia jasa mengupayakan kepuasan konsumen. Perkenalkan, nama saya Oktalivia Rafael, NIM 219411043. Saya masih membahas tentang masalah etis seputar konsumen. Pelanggan adalah raja dalam arti bahwa dia adalah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Tidak mengherankan kalau Peter Drucker, perintis teori manajemen, menggarisbawahi peran sentral pelanggan atau konsumen dengan mendasarkan bahwa maksud bisa didefinisikan secara tepat sebagai topik to create a customer, bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. Tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Sebagaimana halnya dengan banyak topik etika bisnis lainnya, di sini pun berlaku bahwa dalam praktek bisnis sejalan dengan kesuksesan bisnis, perhatian untuk etika dalam hubungan dengan konsumen harus dianggap hakiki demi kepentingan bisnis itu sendiri. Perhatian untuk etis dari relasi bisnis konsumen itu mendesak karena posisi konsumen seringkali agak lemah. Walaupun konsumen digelari raja, pada kenyataannya kuasanya sangat terbatas. Karena berbagai alasan, dalam konteks modern si konsumen justru mudah dipermainkan dan dijadikan korban manipulasi produsen. Karena bisnis itu mempunyai kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan menghindari kerugian bagiannya. Kita masuk dalam perhatian untuk konsumen. Secara spontan, bisnis mulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produknya, bukan kepada konsumen. Perkembangan itu juga terlihat dalam sejarah bisnis Amerika Serikat yang dari banyak segi menjadi perintis dalam bisnis modern. Di situ pun perhatian buat konsumen hal yang masih agak baru. Selangkah penting dalam memutarkan fokus ke arah konsumen ditempuh oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1962. Ia mengirim pada Kongres Amerika yang disebut Special Message on Protection Consumer Interest, di mana ia mendapatkan 4 hak yang dimiliki setiap konsumen. Perhatian untuk konsumen. Ada beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk mengandung risiko tertentu untuk konsumen, khususnya risiko untuk kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga risiko dari pemakaiannya. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki
Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, hak untuk didengarkan. Karena konsumen adalah orang menggunakan produk atau jasa, ia berhak bahwa keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Yang kelima, hak konsumen atas pendidikan. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Yang keenam, hak konsumen atas pendidikan. Tidak cukup bila konsumen mempunyai hak, ia juga harus menyadari haknya. Bahkan menyadari haknya saja belum cukup, karena konsumen harus mengutamakan kritik atau keluhan apabila haknya dilanggar. Tanggung jawab bisnis untuk menjadikan produk yang aman. Di sini produsen harus menjamin bahwa produknya pada saat pembelian dalam keadaan prima, sehingga bisa dipakai dengan aman. Jadi terhadap suatu produk yang baru dibeli dan dipakai, produsen maupun konsumen masing-masing memiliki tanggung jawab. Untuk mendasar tanggung jawab pada produsen, ada 3 teori yang digunakan, yaitu pertama teori kontrak, kedua teori perhatian semestinya, dan teori biaya sosial. Teori kontrak, pandangan kontrak ini sejalan dengan pepatah Romawi kuno yang berbunyi Opus Emper, yaitu hendaknya si pembeli berhati-hati sebagaimana sebelum menandatangani sebuah kontrak. Kita harus membaca dengan teliti seluruh teksnya, termasuk huruf-huruf terkecil. Sekalipun demikian, si pembeli harus hati-hati dan mempelajari keadaan produk serta ciri-cirinya. Dalam teori kontrak ada 3 keberatan berikut terhadap pandangan ini. Pertama, teori kontrak mengandalkan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Tetapi pada kenyataannya tidak terdapat persamaan antara produsen dan konsumen. Yang kedua, kritik kedua menegaskan bahwa teori kontrak mengandalkan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Padahal konsumen pada kenyataannya jarang sekali berhubungan dengan langsung dengan produsen. Yang ketiga, konsepsi kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Kalau perlindungan terhadap konsumen hanya tergantung pada ketentuannya dalam kontrak, maka bisa terjadi juga bahwa konsumen terlanjur menyetujui kontrak jual beli, padahal di situ tidak terjamin bahwa produk itu bisa diandalkan, akan berumur lama, akan bersifat aman, dan sebagainya. Bila konsumen dengan bebas mengadakan kontrak jual beli, hal itu belum berarti juga bahwa perlindungan konsumen harus terlaksana. Jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Teori perhatian semestinya. Pandangan perhatian semestinya tidak memfokuskan kontrak atau persetujuan antara konsumen dan produsen, melainkan terutama kualitas produk serta tanggung jawab produsen. Karena itu tekanan bukan dari segi hukum saja, melainkan dalam etika dalam arti luas. Norma dasar yang melandasi pandangan ini adalah bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain dengan kegiatannya. 3. Teori biaya sosial. Teori biaya sosial merupakan yang paling ekstrim dari semboyan. Walaupun teori ini paling menguntungkan bagi konsumen, rupanya sulit juga mempertahankan. Kritik yang dikemukakan dalam teori ini bisa disingkatkan sebagai berikut. Teori biaya sosial tampak kurang adil karena menganggap orang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dihadirkan menurut keadaan kompensatoris. Orang yang bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. Selain harus menjamin keamanan produk, bisnis juga mempunyai kewajiban lain terhadap konsumen. Di sini kita memiliki 3 kewajiban moral lain, masing-masing berkaitan dengan kualitas produk, harganya, dan pemberian label
serta pengemasan. 1. Kualitas produk. Dengan kualitas produk di sini dimaksud bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen dan apa yang secara wajar boleh diharapkan konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar untuk itu, dan bisnis berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas. Misalkan produk yang tidak kadaluarsa bila ada batas waktu seperti obat-obatan atau makanan. Yang kedua dari tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen yaitu harga. Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah tentu laba yang wajar. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir dari perkembangan daya pasar. Kesan spontan adalah bahwa harga yang adil dihasilkan oleh tawar-menawar sebagaimana dilakukan di pasar tradisional, di mana si penjual sampai pada maksimum harga yang mau ia bayar dan si penjual sampai pada minimum harga yang mau dipasang. Transaksi itu terjadi ketika maksimum dan minimum itu bertemu. Yang ketiga, pengemasan dan pemberian label, yaitu dapat menimbulkan masalah etis. Dalam konteks ini, tuntutan etis yang pertama ialah bahwa informasi yang disebut pada kemasan itu benar. Informasi yang kurang benar atau tidak pasti bukan saja merugikan konsumen, tetapi pihak lain juga. Di sini contoh yang jelas ialah diskusi beberapa tahun lalu di Amerika Serikat tentang kemungkinan kelapa sawit bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kalau hal itu disampaikan sebagai informasi yang benar, sedangkan pada kenyataannya belum terbukti, negara kelapa sawit dirugikan dan penyiaran informasi itu merupakan cara berbisnis yang tidak fair. Studi kasus obat hewan yang membahayakan konsumen. Industri perunggasan pun mendapat pukulan akibat krisis ekonomi yang mulai terasa paruh kedua 1997, menyebabkan harga pakan ayam dan obat-obatan naik drastis. Tidak mustahil kini peternak ayam tergoda menempuh cara-cara yang merugikan konsumen karena terdesak oleh keadaan ekonomi. Salah satu ciri khas peternak ayam adalah rawan penyakit. Karena itu, obat hewan merupakan sarana penunjang untuk industri perunggasan. Pada umumnya, pemakaian obat di sektor perunggasan mempunyai 3 fungsi. Pertama, obat yang dipakai untuk mengobati penyakit yang menyerang ayam atau kuratif. Kedua, obat dipakai untuk mencegah terjadinya penyakit atau preventif. Obat ini biasanya disebut vaksin. Ketiga, obat bisa dipakai juga sebagai zat pemacu pertumbuhan atau growth promoter. Cara penggunaan obat diberikan melalui suntikan dan mencampur dalam paket ternak atau air minum. Jika berusaha menginventarisasi masalah-masalah etika yang muncul dalam penjualan dan pemakaian obat ayam, kita harus mencatat 7 kasus kejadian berikut ini. Pertama, ada perusahaan yang belum mempunyai izin di bidang usaha obat hewan, tetapi sudah melakukan kegiatan penjualan obat hewan. Kedua, produk obat hewan yang belum memiliki nomor registrasi dari perusahaan yang sudah mempunyai izin atau belum sudah diperjualbelikan di pasaran. Yang ketiga, cara pemakaian dan dosis obat tidak sesuai dengan standar yang berlaku untuk jenis obat bersangkutan. Analisis kasus. Kasus pertama dan kedua secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hukum karena menyalahi peraturan pemerintah bahwa semua perusahaan yang akan beroperasi di bidang obat hewan harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu. Secara langsung, pelanggaran ini bertentangan dengan etika juga, karena pertama, kewajiban mematuhi peraturan hukum didasarkan atas etika, dan yang kedua, pelanggaran itu bisa menjadi biang keladi untuk tindakan yang merugikan masyarakat konsumen. Kemudian dalam kasus 3, cara pemakaian dan dosis obat tidak sesuai dengan standar. Pemberian obat melalui suntikan atau dicampur dalam air minum tentu tidak sama. Pemberian obat hewan merupakan bidang yang menuntut ketelitian tinggi.
Dosis obat sangat penting, tidak boleh terlalu rendah, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi. Waktu henti obat juga sangat penting karena tidak sama untuk semua jenis. Waktu henti obat merupakan jangka waktu antara pemberhentian obat dan saat ayam boleh dipotong untuk dikonsumsi. Waktu henti obat diperlukan supaya obat dalam badan ayam hilang sama sekali atau sekurang-kurangnya tidak melebihi batas toleransi. Pemakaian obat hewan dengan cara yang tidak tepat bisa menyebabkan obat dalam telur atau daging ayam dapat termakan oleh konsumen. Yang patut disayangkan ialah sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan jelas berapa batas toleransi kadar residu antibiotika dari hasil peternakan unggas yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Apalagi di Indonesia belum ada lembaga khusus yang menangani pengawasan residu obat hewan dengan tujuan melindungi konsumen, meskipun Direktorat Peternakan pernah mengusulkannya. Kontrol terhadap residu obat hewan di Indonesia terbatas pada produk yang diekspor karena perusahaan sadar beberapa negara yang memiliki standar yang ketat seperti Jepang. Namun, pada produk impor bebas masuk tanpa diperiksa, padahal luar negeri pun banyak yang tidak sesuai standar, misalnya Australia. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.